Ya, pemirsa, untuk membahas soal tidak optimalnya data atau tidak sinkronnya data antara pusat dan daerah, kita akan berbicara secara langsung dengan Kusmedi Priharto. Ini adalah Ketua Sub Bidang Tracking Satgas Penanganan COVID-19. Selamat sore Pak Kusmedi. Apa kabar? Sehat? Sehat Pak. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya Pak ya. Pak Kusmedi, ini kalau kita bicara soal data, ini agak sedikit mengejutkan sebetulnya. Ketika kemarin itu data kasus harian itu mencapai 8.000 yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Lalu kemudian dikatakan bahwa ini ada semacam tidak sinkron antara data yang diumumkan oleh Satgas dengan data yang sebetulnya artinya antara pusat dan daerah itu tidak sinkron. Bahkan Prof. Wiku mengatakan ini ada sistem yang tidak atau kurang optimal kalau saya tidak salah mendengar. Ini maksudnya tidak optimal ini apa sebetulnya Pak Kusmedi? Ya, saya mungkin tidak masuk dalam ranah itu ya, tapi memang kami di tracking itu kita kan sejak gugus tugas kemudian menjadi Satgas kira-kira awal bulan Oktober kita diberi tugas untuk meningkatkan jumlah tracking, tujuannya untuk memutus tali rantai penularan dan menemukan penderita itu dalam tahap yang awal sehingga mudah diatasi. Untuk itu kita berbenah, membenahi semua sistem yang ada termasuk sistem data yang digunakan oleh kami, yaitu ada dua. Yang satu adalah Silacak. Silacak itu adalah data-data yang dilakukan oleh para tracker kami di lapangan untuk bisa menunjukkan siapa-siapa yang melakukan kontak tracking dan kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian datanya dimasukkan ke dalam all new record. Memang saat ini masih dalam perbaikan untuk sinkronisasi supaya data all record itu langsung berada juga di dalam Silacak, sehingga kami sedang membuat juga dashboard untuk supaya seluruh daerah, baik itu kepala pemerintahnya, gubernur, bupati, wali kota ataupun kepala dinasnya bisa melihat dengan benar berapa orang yang positif, kemudian berapa orang yang kontak tracing itu yang harusnya dilakukan karantina sehingga dia tidak menularkan ke mana-mana. Kami berharap dengan sistem yang sudah makin baik dan diperbaiki ini semuanya akan tergambar dengan lebih baik. Pak Kusmedi, sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah ini kenapa bisa terjadi? Artinya apakah ini memang sistemnya, teknologinya yang bermasalah atau sebetulnya human error yang mungkin salah input kah atau mereka menunda-unda untuk menginput datanya kah atau apa sebetulnya? Saya kebetulan tidak mendalami di sana, tetapi kami membuat data yang baru. Kalau di all new record, di Silacak itu kita berbasis menggunakan nomor KTP, sehingga kalau ada orang yang sudah tercatat di kami, kemudian ada orang yang memasukkan kembali nama itu tidak akan bisa. Sehingga tadi double data yang dimasukkan ke sana harusnya tidak bisa terdapat lagi di Silacak. Nah, di all new record itu data tentang laboratorium yang mana yang positif, harapan kami juga begitu, sehingga kalau nanti all new record itu disambung, di bridging dengan Silacak, itu datanya sudah satu. Kalau yang disampaikan oleh Satgas selama ini tentang penambahan kasus harian, apakah menggunakan Silacak ini? Belum, Silacak ini kita baru kira-kira 3 minggu yang lalu kita memulai. Sudah ada tadinya, memang masih sistemnya memang baru, kemudian ini data se-Indonesia, termasuk all new record, demikian juga kalau data dimasukkan secara bersama-sama tentunya bisa terjadi crash dan sebagainya. Makanya kita langsung melakukan hal tersebut
Dan semua sistem kita coba perbaiki, mulai dari pemeriksaan laboratorium, tidak semuanya diperiksa dengan PCR, tetapi sebagian bisa dilakukan pemeriksaan dengan antigen, karena ini adalah tracking. Sehingga kalau antigen, itu datanya begitu ditemukan orang, diperiksa, dia bisa langsung dimasukkan. Tidak perlu menunggu waktu misalnya 6 jam untuk kemudian dimasukkan secara bersama-sama. Nah, sistem yang ada ini semuanya moga-moga betul-betul bisa. Sistem yang digunakan oleh Satgas untuk mengambil data penambahan kasus harian itu sistem yang mana, Pak Kusmedi? Kita nggak ada Satgas, tidak ada Kemenkes. Data kita menjadi satu semua. Tidak ada lagi bahwa itu data dari sana, itu dari sana, enggak. Semua data masuk ke Kemenkes. Kemudian yang memasukkan adalah teman-teman tracking melalui Silacak, kemudian di sana diolah, data akan dikeluarkan. Nah itu dia yang menjadi permasalahan ketika ada tidak sinkron antara data di tingkat daerah dan di tingkat pusat. Miss-nya itu di mana sebetulnya? Apakah mungkin karena memang sistemnya lagi crash kah? Mungkin karena sekarang dalam beberapa minggu terakhir ini menggunakan Silacak juga? Atau karena input data dari daerahnya itu yang tertunda atau bagaimana? Ya, jadi input data itu memang kadang-kadang sering tertunda. Input data hasil laboratorium ya, itu sering tertunda sehingga nilai positif itu kadang-kadang tidak terdeteksi. Dengan adanya sekarang, kita mencoba di 10 provinsi, 53 kabupaten kota, dan di 1.612 puskesmas. Itu di sana masing-masing puskesmas ditambah 5 tracker, kemudian ada supervisornya, kemudian penganalisa data juga ada di sana, kemudian petugas yang melakukan input kepada sistem new all record-nya itu sekarang semua sudah dimaksimalkan di 10 provinsi tersebut. Baik, Pak Kusmedi, makanya datanya mungkin mulai naik. Gitu. Baik, karena menurut saya data ini menjadi sangat krusial dalam mengambil keputusan, termasuk juga soal yang kita dengar misalkan beberapa tempat isolasi termasuk juga Wisma Atlet yang katanya mungkin masih kosong, tapi informasi yang didapat juga ternyata sudah penuh. Tempat pemakaman juga sudah banyak yang penuh. Kalau data-data ini tidak sinkron dan tidak tepat, saya pikir ini juga akan menjadi bahan untuk mengambil keputusan yang tidak tepat gitu. Pak Kusmedi, terima kasih banyak sudah bersama kami di sore hari ini.